Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Raigel, absen 15, dan pada hari ini saya bersama kelompok saya, yaitu Aisyah Irena absen 3 dan Raffa Nafisa Putri absen 29. Dan pada hari ini kita akan menjelaskan mengenai bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Yang pertama, bahasa dan tulisan. Masuknya bangsa India ke Nusantara sejak abad 1 Masehi mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulisan atau masa aksara menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Sanskerta dan huruf Pallawa yaitu sejenis tulisan yang ditemukan juga di wilayah India bagian selatan. Bukti pertama dikenali tulisan aksara di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah yupa pada abad keempat di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Yang pertama ada kitab. Kitab adalah kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa, dan kadang di dalamnya terdapat juga mitos. Ditulis di atas daun lontar dalam rangkaian puisi yang indah dan terbagi ke dalam sejumlah bait atau buku yang disebut kakawin. Yang kedua ada prasasti. Prasasti dari bahasa Sanskerta berarti pujian. Prasasti merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Prasasti memuat informasi tentang sebuah peristiwa, dan sebagian besar prasasti yang ditemukan di Indonesia berisi tentang sima, perpindahan hak, pengumpulan pajak dengan imbalan, pemberian jasa pada lembaga agama. Prasasti dikelompokkan sesuai bahasanya, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, bahasa Melayu kuno, dan bahasa Bali kuno. Terakhir ada manuskrip. Manuskrip adalah naskah tulisan tangan peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal, seperti cerita kepahlawanan, hukum, silsilah, dan lain-lain. Contohnya pustaha. Pustaha adalah naskah Batak yang ditulis dengan aksara Batak di atas lembaran kulit kayu alim. Yang kedua ada politik dan sistem pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia adalah sistem pemerintahan desa. Salah satu pengaruh Hindu di bidang politik muncul konsep Dewa Raja. Seorang raja diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi dewa. Karena konsep ini, Indonesia mengenal sistem pemerintahan kerajaan, dengan raja sebagai pimpinan tertinggi dan dibantu sejumlah pejabat yang bertugas sesuai fungsinya. Sebagai penguasa, raja memiliki wewenang penuh terhadap seluruh tanah di wilayah kerajaannya, sedangkan rakyat hanya penggarap. Rakyat juga wajib memberikan kesetiaan yang penuh terhadap titah raja, termasuk dalam membangun istana dan candi tanpa menuntut upah. 3. Ekonomi dan sistem mata pencaharian hidup. Pengaruh India dalam bidang ekonomi tidak begitu besar. Sejak masa praksara, penduduk Nusantara telah mengenal tradisi agraris, perdagangan, pelayaran. Menurut hasil penelitian F. Hager, adanya benda-benda peninggalan bersejarah, seperti nekara, di berbagai tempat di Indonesia menunjukkan adanya hubungan antara kepulauan di Nusantara dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Kedatangan India memperkuat tradisi agraris. Dibuktikan dengan semakin berkembangnya kota-kota pelabuhan sebagaimana ditunjukkan Kerajaan Pajajaran, Pelabuhan Sunda Kalapa, Sriwijaya, dan Majapahit. 4. Agama dan sosial budaya. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, bangsa Indonesia telah menganut kepercayaan animisme, pemujaan terhadap roh nenek moyang, dan dinamisme, kepercayaan terhadap adanya kekuatan pada benda-benda tertentu. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyatanya adalah dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang disebut sistem kasta. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, terjadi akulturasi. Contohnya dalam upacara keagamaan atau pemujaan terhadap dewa-dewa di candi. Terlihat adanya unsur pemujaan terhadap roh nenek moyang. Hal itu ditunjukkan dengan adanya peripih di dalam bangunan candi, yaitu tempat-tempat benda lambang jasmaniah raja yang membangun candi tersebut disimpan. 5. Seni bangun, seni pahat, dan relief candi. Candi merupakan bangunan utama yang banyak didirikan pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Candi bercorak Hindu berfungsi untuk menghormati dan memuliakan dewa-dewi Hindu. Ciri utamanya adalah adanya ratna di puncaknya, relief di dindingnya, arca Trimurti, Durga Mahisasura Mardini, Agasatya, Ganesha. Contohnya, Prambanan, Kalasan, Sewu, dan lain-lain. Candi bercorak Buddha berfungsi sebagai sarana ritual, menyimpan relikui Buddhis ataupun biksu terkemuka atau keluarga kerajaan penganut Buddha, atau sebagai tempat ziarah bagi para penganutnya. Ciri utamanya adalah banyak patung Buddha dengan atribut sederhana serta bangunan stupa dengan patung Buddha di dalamnya. Contoh, Borobudur, Plaosan, Muara Takus, dan lain-lain. 5.
Seni bangun, seni pahat, dan relief candi. Dalam seni pahat, kebudayaan Hindu dan Buddha meninggalkan banyak pengaruh yang sudah dirintis oleh nenek moyang kita pada zaman megalitikum dalam berupa patung besar. Seni patung masa Hindu memiliki bentuk yang lebih proporsional dan memiliki banyak atribut, seperti pada patung-patung dewa yang menghiasi candi. Pada candi Buddha, meskipun bentuknya lebih sederhana, patungnya dibuat dengan murda, gestur atau sikap tubuh yang bersifat simbolis atau ritual. Pengaruh Hindu-Buddha dari India berhasil membawa kemajuan yang pesat juga dalam seni sastra. Karya sastra yang sampai ini masih tersohor adalah kitab Ramayana dan Mahabharata. 6. Sistem bangunan tata kota. Sejak masa Hindu-Buddha, kita mengenal sistem bangunan yang lebih kompleks, tertata rapi, dan bernilai tinggi yang disebut keraton. Tempat tinggal raja ini biasanya terletak di pusat kota dan dikelilingi tembok yang tinggi. Umumnya memiliki 4 pintu gerbang atau gapura yang menghadap ke 4 arah mata angin. Biasanya di sebelah selatan terdapat alun-alun dan di bagian barat terdapat keraton. Tata letak bangunan yang lazim disebut macapat. Sistem ini masih banyak dijumpai di kota-kota di Jawa. 7. Sistem kalender. Menggunakan kalender dari India bernama kalender Saka. Tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi. Penggunaan kalender Saka ditemukan dalam prasasti Talangbo. Prasasti berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno tersebut menjelaskan tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Berangka tahun 606 Saka atau 686 Masehi. Perhitungan ini masih digunakan oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu untuk menentukan hari dari sejumlah kegiatan upacara keagamaan yang mereka anut. 8. Upacara Ngaben, upacara pembakaran mayat di Bali, upacara Kuningan, Hari Raya Kemerdekaan, Dharma melawan Adara, upacara Mapandes, upacara untuk memotong gigi, upacara Nelo Bulanin, upacara yang dilaksanakan ketika bayi berumur 3 bulan, dan upacara Kesodo, peninggalan dari kerajaan Majapahit dengan memberikan sesajen ke kawah Gunung Bromo. Ini dia daftar pusakanya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.